Terus PR-nya lagi kalau kita bikin software house, dulu gila banget. Kita bikin software house kasir, dulu belum banyak tuh. Kayak Mocha, ISB itu belum ada. Kita yang bikin tuh pertama kasir. Kita jual-jualin tuh ke toko-toko di Mangga 2 lah, di mana. Laku pertama kali. Iya. Besoknya udah gak ada yang mau beli. Kenapa? Bajakannya udah keluar di mana-mana. Jadi bokap punya pabrik kecap? Enggak punya. Gak nyambung. Jadi gua kerjanya by passion. Makanya gue bisa create something yang bagus-bagus, something yang brandnya dikenal orang. Karena itu passion gue, ada love-nya di situ. Ada rasa passion gue. Karena dengan lewat jalur franchise itu, gue ketemu banyak karakter orang-orang beda-beda. Ya, dan benar-benar kelihatan di bisnis itu. Ada yang, lu untung aja masih komplain bro. Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan seperti biasa teman-teman harus nonton sampai akhir episode kali ini, karena teman-teman akan belajar banyak. Tapi yang pertama kita pengen dengar dulu, kita pengen kenalan dulu dari narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif. Ini Kakak Valentino Ivan. Kak, kita manggilnya kakak kalau di sini. Jadi thank you banget udah berbagi sama kita mau datang ke sini untuk sharing. Boleh silakan perkenalkan diri, ini the so-called F&B expert of Indonesia nih, Kakak Valentino Ivan. Silakan. Panggilnya kakak. Thank you kakak Clemens. Asik. Iya kan kakak Ivan dan kakak. Bro aja. Ya. Siap. Oke, jadi perkenalan, nama saya Valentino Ivan. Kalau di F&B bro sudah 18 tahun. Cakep. Jadi ya kalau mau dibilang udah nyelam minum air, udah tinggal dalam air juga. Kalau di F&B ya bisnis sudah lumayan banyak. Mulai dari ya mungkin orang tahu dulu WhatsApp Cafe, kita punya WhatsApp Cafe. Terus juga aku bantu juga beberapa kayak brand Burger Bangor aku juga bantu. Ada brandnya Rianda Masif juga, yang Forever. Sebenarnya brand lumayan banyak. Yang terbaru Sego Tempong Negoro, bareng Vicky Nitinggoro sama King Abdi Masterchef. I see. Jadi ya kalau perkenalan ya seputar F&B lah, kita mainnya di F&B terus, dan kita bantu juga beberapa brand F&B yang ada. Oke. Nah ini sebenarnya fun fact-nya ketemu sama kakak Ivan ini tuh di salah satu franchise expo di Indonesia, dan akhirnya kenalan, pernah sepanggung bareng juga. Pernah ya? Belum ya? Enggak apa ya? Giliran. Iya. Tapi di panggung terus. Jadi kita ketemuan, kenalan, akhirnya karena sering expo bareng, ketemuan ngeliat brand dia juga, terus boothnya selalu gede waktu dulu. Apa namanya bro? Infinity Group gitu kan. Dulu, terus ya. Jadi akhirnya kenalan, dan baru akhirnya kita nih pertama kali on camera together. So terima kasih udah datang berbagi. Thank you bro, Cuman, thank you. Gue pengen tahu ceritanya sebelum kita ngomongin F&B. Emang dari dulu lahir pokoknya gue F&B expert gitu? Oh ya enggak. Jadi sebenarnya dulu gue lulusannya IT bro. IT. Jadi malah gue lulusannya BINUS. Kenapa? Karena dulu tuh ya sebenarnya dorongan orang tua juga. Dasar pertamanya, wah nanti bakal teknologi kayak apa, tahu bener sih. Sekarang teknologi lagi luar biasa banget. Yes. Udah lu ambil IT. Begitu gue masuk IT bro, gue berasa ini bukan gue banget. Okay. Bukan passion gue banget. Gue kalau dibilang salah jurusan ya, maaf ya BINUS ya. tapi gimana ya, gue ngerasa ya gue harus selesain jalanin. Karena begitu lu masuk, lu coding gitu kan, gue masuknya IT coding lagi kan. Itu layarnya biru, lu gak tahu apa-apa, beda banget bro sama Microsoft gitu kan, lain banget ya. Oke. Cobain, gue kayaknya gak di sini. Dan gue ya coba jalanin sampai selesai. Lulus. Lumayan. IPK gue lumayan lah. Oke, siap. Nah gue jadi coba jalan itu. Terus ternyata gue sebelum lulus kuliah, gue coba dulu bisnis. Awalnya bisnisnya IT, masih idealis. Kita namanya lulusan ini kan IPK 3, ya kan lumayan juga kan. Jadi kita bikin dong. Gue bikin tempat les sama software house. Oke. Perihnya tempat les gitulah, bayar di awal, duitnya keburu habis, masih lesnya belum selesai. Tanggung jawab karena habis selesai kan. Iya. Terus PR-nya lagi kalau kita bikin software house, dulu gila banget. Kita bikin software house kasir, dulu belum banyak tuh. Kayak Mocha, ISB itu belum ada. Kita yang bikin tuh pertama kasir. Kita jual-jualin tuh ke toko-toko di Mangga 2 lah, di mana. Laku pertama kali. Besoknya udah gak ada yang mau beli. Kenapa? Bajakannya udah keluar di mana-mana. Gila, dulu kita bikin software house tuh gitu banget kan. Bukan gue banget nih. Belum ketemu passionnya. Padahal dari dulu emang suka nyicip makanan. Pokoknya berburu kuliner. Kalau makanannya sama tuh kayaknya kurang challenge gitu. Akhirnya nyobain bikin bisnis bareng. Sama temen juga bikin bisnis bareng. Baru gue ketemu nih. Kayaknya gue suka banget. Dulu pertama kali namanya Nuansa restorannya. Bikinnya di BINUS juga. Itu 2006. Makanya sekarang udah 18 tahun. Berarti ini hampir 19 tahun malah kan. Cakep. Nah, gue bikin Nuansa itu Chinese food pertama kali. Nah ini sekalian cerita. Dulu awal-awal gue bikin Nuansa Chinese food itu bagi seorang yang benar-benar baru masuk kuliner. Itu hardcore banget, itu susah. Karena lu bikin Chinese food, capcay misalnya bro. Itu nakarnya tuh susah. Lu mau motong kolnya berapa, kembang kolnya sekian, wortelnya itu susah. Belum bumbunya.
Belum bumbunya dan lainnya itu susah, nggak bisa ditakar, susah. Iya, Beda iya, kalau iya. burger. Burger Oke. kan udah jelas, patty-nya satu, daging satu, udah satu Iya, burger. iya, Sama iya. keju satu, jelas. Heeh. Kalau dulu gue bikin di Chinese food itu, karena gue cari koki, gue juga sampai ngetes koki. Wah ini kayaknya masakannya enak, boleh lah lanjut lah gitu kan. Akhirnya gue kena bohong koki. Dulu juru masak gue lah, koki lah, belum chef lah, dulu mah cuma standar biasa aja. Siap. Bikin masakan di Binus, murah meriah, laku mahasiswa. Tapi rasanya turun naik karena nggak ada standar resep. Iya. Terus begitu udah mulai rame nih, kokinya berulah macam-macam. Ah. Jadi kokinya datang, terus besoknya tiba-tiba nggak masuk, restonya tutup. Dih. Ya karena nggak ada yang masak. Gimana kan? Kita nggak ada yang bisa masak gitu tutup. Terus karena nggak konsisten, orang jadi mulai kurang kan, malas. Gue tegur kokinya, galakan dia daripada gue. Loh ya ini Pak, saya kan urusin istri saya kan nggak bisa Pak, saya sakit. Terus gimana jawabnya ya? Dulu kan masih hijau banget lah, masih payah banget gitu. I see. Gue mulai mikir, gue cari deh second koki atau asisten koki deh gue cari. Nah, udah pokoknya lu ngikutin dia, lu ngimbangin dia masak. Bener kokinya nggak masuk, gue suruh asistennya masak. Komplain semua bro. Rasanya gak ada yang sama. Susah, Chinese food harus main tangan. Iya betul. Dan nggak ada standar gitu kan. Akhirnya ya udah, gue bilang lu konsisten dikit lah. Kalau lu bagus gue naikin. Malah bumerang. Jadi dia kepikiran gaji. Dia nggak masuk lama, restoran gue tutup lama. Begitu dia masuk, Pak, kalau saya nggak dinaikin gajinya 2 kali lipat, saya berhenti. Jadi gue bilang, oh my god, inilah F&B. Ternyata kayak gini. Gue belajar banyak banget di pertama itu. Dan gue rugi total. Akhirnya ya udah gue bohwat lah ya. Gue pikir ya udah gue naikin lu 1,5 kali, tapi lu konsisten. Oke. Akhirnya naik. Dia setuju. Pokoknya kalau dia nggak setuju gue tutup tuh. Iya gue udah se-desperate itu kan. Akhirnya oke. Dan sama tetap nggak masuk. Senin Kemis bukanya gitu. Akhirnya customer gue kabur semua. Udahlah. Dan ternyata mestinya misalnya ayam 150 gram gue jadiin goreng tepung misalnya gitu kan. Dioplos. Standar Indonesia. 150. Oplosan itu normal guys. lagi rame deh. Capek ya. Jadi dari bukan hanya bensin dia yang dioplos ya. Anjay. Nah itu ayam gue dioplos. Harusnya satu porsi 150, mungkin satu porsi 100, banyakin tepung. Ya orang makan-makan aja sih. Tapi kan setelah dihitung gak ada yang salah. Ternyata banyak yang dijual masuk kantong. Jual masuk kantong. Ya dong. Mestinya 2 porsi jadi 3 porsi. 1 porsi gak kedetek. Stoknya gak kedetek dan lain-lain. Lama-lama ya kualitasnya juga turun. Orang ngerasa lu makin lama makin dikit. Makin lama makin gak enak. Gue mikir, enggak kok gue semuanya standar sama. Padahal bohongnya di dia. Karena kita gak bisa takar tuh. Susah banget bro. Dan akhirnya gue belajar banyak. Nah di situ gue pernah nyebut. Gue bilang gini, Tuhan kayaknya gue di bisnis F&B gak cocok Gue gak mau. Ternyata Tuhan berkata lain. Akhirnya sekarang semua ya gue ngidupin anak gue, istri gue dengan bisnis F&B bro. Jadi ya itu pertamanya sih cerita gitu, doa gue berbalik malahan jadi udah lo bisnisnya F&B aja kan gitu kan. Dan gue nemu passion di situ. Gue vakum 2 tahun. Dan akhirnya gue baru comeback lagi 2008 dan gue bikin waktu itu jauh ke Manado. Gue ngambil franchise sebenarnya sama temen Blasteran Manado Jakarta lah. 2008. 2008. Tadi kan 2006 yang Chinese food. 2008 gue ke Manado. Jauh langsung ke Manado. Nah itu gue mulai nemuin passion lagi. Gue ngambil ayam penyetria. Ayam penyetria dulu ada di Lucky Plaza, Singapura. Pokoknya dulu terkenal banget tuh ayam penyetria. Aslinya punya orang Batam. Dan kita ngambil, gue belajar banyak di situ. Tentang franchise juga belajar di situ. Jujur ya dulu agak berantakan dia. Tapi karena berantakan itu gue jadi masih bisa involve di dalam belajar dan lain-lain. Gue nemuin passionnya lagi. Waktu di ayam penyetria itu. Nah itu awal gue F&B kenapa dari Eskom Sarjana Komputer menjadi Eskom Sarjana Kompor bro. Sarjana Kompor. Karena ya kan gue jadi mau gak mau ngikut. Jadi gue ngerasa itu passion gue. Dan gue di IT gue ya kita belajar sih. Di IT kita pakai sekarang nih. Tapi gue belajarnya logiknya aja. Dan gue waktu itu gue dapet nih cara berpikir logiknya, cara menyelesaikan. Dan gue dulu kan apa sih kalau di itu kan kayak ada ekskulnya ya. Kalau di BINUS tuh gue ikut 13 UKM ya kalau di sana ya bilang ya, unit kegiatan mahasiswa ya. Ikut 13 UKM. Jadi gue ya memang terlatihnya untuk gue belajar manage gitu. Nah, itu yang gue dapat dari hasil gue kuliahnya, gue terapkan sekarang di bisnis F&B-nya. Itu asal muasal tuh. Gue masuk bisnis F&B bro. Cakep. Woy. Ini kita bakal belajar dari F&B expert guys. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Boleh banget nanti kita bakal jawabin. Terus kalau dipotong reels juga tulisin aja. Pokoknya tanyain aja nanti ya sama kakak Ivan. Biar dia jawab di itu. Boleh di DM. siap bro. Pokoknya tenang aja guys. Kalau di The Entrepreneur Society pokoknya kita perah nih narasumber. Ya sih. Yang penting kita belajar. Oke. Nah oke.
Memang sebenarnya kalau dibilang dalam kehidupan, proses kehidupan ya tadi gitu kan, sarjana IT, ya sarjana komputer ya kan, tapi Malah apapun itu thought prosesnya kan kepake juga sekarang Yes, gitu kan, kepake. so nggak masalah gitu. nggak Tapi masalah. pas lagi mulai ngerintis, tadi jatuh bangun udah ngalamin tuh, ada ditipu lah, diinin segala macam, mental Jujur gimana? ya, karena awal tuh gue udah nggak tahu mentalnya udah terbentuk gue mau entrepreneur. Makanya waktu sambil skripsi aja gue udah bikin tuh software house gue sama tempat Iya, les iya, iya, Titans iya. gue. Jadi udah tahu bahwa karena mungkin bokap dan nyokap juga entrepreneur semua. Jadi udah tahu nih bahwa ya ada risk. Kita invest ya ada risk gitu. Kita bisnis ada risk. Kebetulan yang kedua kan, yang pertama waktu gue bikin software house dan tempat training lumayan dapatnya. Jadi uang itulah yang gue pakai untuk bikin yang F&B pertama gue, si Nuansa ini yang Chinese food. Tapi ya akhirnya ngedrop. Dan waktu itu kan sampai keluar dari mulut gue nggak mau F&B lagi, itu berarti kan kena mental gue bro. Kena sih, tapi akhirnya passion mengalahkan semua sih. Kalau gue lebih milih gini, daripada gue milih gue punya intelijensia. Kebetulan gue punya bokap misalnya ternyata arsitek, jadi gue harus mainnya properti. Atau bokap punya pabrik A gitu, berarti gue mesti juga jadi pabrik A gitu ya. Jadi Gue lebih milih daripada fasilitas dan intelektual, gue lebih milih passion. I see. Karena gue sekarang mengerjakan F&B bro. Jadi bokap punya pabrik kecap? Enggak punya. Nggak nyambung. Jadi gue sekarang jalan F&B 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari, gue ready. Yang ngomong F&B, mau ngomongin F&B gue jalan. Oke. Evan, F&B nih Van, di sini, gue kedatengin bro. Pasti gue datengin. Gue suka banget tuh kalau pameran Bango, pamerannya, Bang Kecap sering bikin tuh. Gue seneng banget dateng, karena gue pengen tahu sih sekarang kuliner terbaru apa. Saking gue passionnya di situ. Jadi gue kerjanya by passion. Makanya gue bisa create something yang bagus-bagus, something yang brandnya dikenal orang. Karena itu passion gue, ada love-nya di situ. Cakep. Ada rasa passion gue di situ. Jadi gue ngejar passion bro. Oke. Itu yang gue jalankan. Iya, itu kan udah ngalamin tadi ya. Dan sekarang abis dari, kan sempat ada, tadi kita sebut Infinity, ceritain tuh. Iya, jadi lumayan banyak tuh perjalanannya. Karena di Infinity itu waktu pas di COVID. Sebelumnya tadi udah bikin di Manado, Ria terus dari gimana? Manado akhirnya gue bikin sendiri brand, itu kan ngambil franchise. Gue bikin brand sendiri di Jakarta, itu gue bikin di dekat Binus juga sebenarnya, Kemanggisan situ. Emang Binus tuh kayaknya, gue karena orangnya crowd rame, magnet banget mahasiswa kan. mahasiswa banget. Gue mentorin beberapa juga kayak mulainya dari situ awalnya, kebab monster lah apa segala macam. Jadi yang mau coba bisa tuh coba di Binus dulu. Iya benar juga, karena crowdnya ada ya. Terus Binus Jadi gue bikin Big Joe Burger. Waktu itu gue bikin burger duluan. Big Joe Burger. Lumayan terkenal dulu anak-anak Binus. Terus gue bikin martabak mini. Gue bikin langsung 3 brand. Satu lagi gue bikin kebab juga dulu. Karena zaman lagi kebab. Namanya Kebab Kadabra. Dulu kebab gue yang sukses. 49 cabang. Oh, Dan nice. itu gue belajar franchise dari itu tadi. Abis dari Manado gue bawa ilmu franchise-nya. Iya. Kenapa gak bikin model masakan lagi? Karena gue masih ada sedikit Trauma juga gitu kan. Kayaknya enakan yang dihitung nih. Iya. Jelas tuh bisa dihitung. Walaupun memang kalau martabak ya hitung adonan. Iya. 1 kilo tepung jadi adonan sekian, bisa jadi sekian martabak. Minimal loss sedikit lah, nggak Iya, bakal pasti jauh. ada lah. Pasti ada. Tapi kalau kebab udah satu peratanya itu udah 1 kebab. Iya. Kalau dagingnya berapa gram gitu-gitu. Jadi lebih bisa dihitung, gue lebih bisa manage. Dan itu awal gue belajar banget. Dari situ gue tahu nikmatnya bisnis F&B, karena setelah gue franchise 49 cabang, gue merasa gue bisa dapat nih dana dari sini, bisa F&B enak, bisa masuk di mana aja. Gue bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Karena dengan lewat jalur franchise itu, gue ketemu banyak karakter orang-orang beda-beda. Iya. Ya, dan benar-benar kelihatan di bisnis itu. Ada yang lu untung aja masih komplain bro. Bayangin lu. Ada yang memang gak beruntung buka tempat dan agak sepi. Iya. Kalau buka tempat agak sepi, oke lah kita ngerti. Kita solve bareng. Ayo udah gimana nih? Apa kita geser yuk lokasinya? Atau yuk kita campaign marketing lagi dulu bareng gitu. Nah itu akhirnya ketemu tuh partner-partner yang baik-baik lah gitu. Tapi ya di dunia franchise enaknya kita saling nolong sebenarnya. Nah kenapa? Ini gue cerita sedikit tentang franchise. Kenapa ada metode franchise? Sebenarnya kalau franchise dijalankan dengan benar, bukan buat sekali jual terus hilang ya. Kan lagi unfortunately ada yang kayak gitu ya. Lagi rame. Kalau kiblat di Entrepreneur Society kita sustainability ya. Sustainability. Jadi sebenarnya di dunia franchise itu gini, sebenarnya lu punya satu IP, intellectual property, brand, dan lu punya ilmu SOP yang lu udah jalani di satu tempat dan works, sukses. Itu nggak mudah loh, bisa ngejalanin dan jalan. Nah itu di copy orang lain yang kebetulan punya tempat, kebetulan orang lain punya modal,
Kalau misalnya gue buka di Jakarta, tiba-tiba ada yang gue mau dong di Pontianak. Kan gue kan nggak berapa sekali sih ke Pontianak dalam Betul. selama hidup paling berapa kali. Nah di Pontianak dia yang paham, dia warga lokalnya, dia tahu lokasinya ramenya di mana. Bisa gak SOP kita ini diterapin di sana? Dia yang paham. Nah jadi terjadi kerjasama yang bagus kan. Ya. Brand kitanya naik, dianya juga yang tadinya nggak punya kekuatan ngerti SOP brand, dia tinggal ambil tuh brand, dia buka, dia rame. Jadi dianya untung, kitanya untung. Ya. Itu harusnya. Harusnya. Kerja sama franchise tuh begitu. Kita jual franchise ada franchise fee-nya Iya. sekian yang lo harus bayar. Dan setiap bulan kita ngambil bahan baku dari kita. Ada yang kenain royalti, ada yang enggak gitu kan. Akhirnya kan terjadi kerjasama yang berjalan bagus. Nah mutual. Makanya nama Indonesia kemitraan kan. Supaya ada mitra gitu. Mitra. Nah gue suka franchise itu bro. Iya. Jadi gue sukanya kalau franchise itu kita jadi kenal banyak orang. Kerjasama di mana-mana. Punya keluarga di mana-mana. Bisnis bareng di mana-mana. Ya. Terus poin yang benar-benar di awal gue suka banget. Makanya waktu franchise kebab gue ngerasa wah ini jalan gue nih. Gue bikin kayak gini. Akhirnya ya gue dikenalnya bapak franchise juga sih ya. Jadi dari kebab itu gue mulai masuk lagi beberapa brand. Sebenarnya beberapa brand ini menurut gue agak kurang jalan. Gue pernah bikin suka bento. Jadi bento kecil-kecilan gak gitu jalan. Terus baru ketemu lagi di 2015 gue bikin WhatsApp Cafe. Oke. Nah WhatsApp Cafe ini gue sama partner berdua. Kebetulan dulunya juga belajar di gue di Binus. Sama-sama di Binus juga. Dan gue bikin WhatsApp Cafe itu booming banget Indomie kekinian. Oke. Gue kiblatnya dulu ya Indomie yang udah lama. Ropang Edi, roti bakar 88. Indomie cuma internet, Indomie telur kornet. Ya udah gue bikin deh. Gue bikin variatif, Indomie gue bikin pakai hot plate. Terus Indomie gue bikin kayak carbonara gitu kan. Indomie gue bungkus kebab karena gue ada pengalaman kebab. Jadi Indomie oseng mercon. Jadi gue bikin Indomie macam-macam. Gue bikin Indomie udah keren banget gitu kan. Terus gue viralin. Dulu waktu zaman Instagram baru naik. Oke. Viral banget dan followernya juga brand-brand besar. Kita pionir. Ada brand besar lah gue gak sebut lah ya. Beberapa brand besar yang akhirnya ngikut follow kita. Nah itu booming banget. Lewat WhatsApp Cafe itu booming banget. Dan memang waktu itu gue ciptain brand-brand baru. Sempat bikin bareng Baim Wong, kita bikin donat kekinian gitu kan. Bareng Ibnu Jamilo, sempat bikin juga boba dulu lagi ngetren. Gue sempat bikin kopi tiam juga. Jadi sempat bikin banyak banget brand waktu itu dan establish semua. Jalan semua. Yang akhirnya paling besar buat kita yang paling benar-benar kena itu yaitu pandemi. COVID-19 itu ya kita kena banget. Karena kita di WhatsApp Cafe itu tempat nongkrong, live musik, main game. Tiba-tiba dibatasin gak boleh nongkrong, gak boleh deket-deketan, main game susah, gak bisa live musik. Take away masih jalan, GoFood, GrabFood. Tapi kan siapa yang mau take away Indomie? Kalau Indomie goreng aja di take away itu dia mencetak jadi kotak bro. Kalau pakai garpu gini udah nempel semua. Betul, jadi gak bisa. makanan gua convert dan justru makanan itu yang ada di rumah juga dan dia gak perlu untuk deliver online gitu kan. Akhirnya kena banget tuh WhatsApp Cafe gua waktu itu. Dan selesai baru masuk ke Infinity Group. Nah, gue kan namanya kreator ya. Gue tuh kalau nggak bikin brand baru, kayaknya ada yang kurang. Jadi gue akhirnya ya udah nih masanya lewat nih masa kayak gini. Gue cari ketemu partner yang bagus. Waktu itu gue bikin pertama TikTok dulu. Jadi orang grab and go. Orang datang nggak perlu lama-lama, pesan rotinya dipanggang langsung di depan dia, wangi butter, bawa roti panggang kan. Dan temannya kopi lah. Dulu bikin kopi hanya temannya. Jadi dibalik, bukan kopi duluan. Iya. Terus gue bikin bareng Rian The Massive itu. Itu yang meledaknya. Gue bikin bareng Rian The Massive, Ayam Forever, Nashville. Kalau sekarang denger lihat-lihat Ayam Merah, Nashville, itu pertamanya kita yang bikin. Nah, gue yang bikin pionir. Jadi dari Infinity Group yang bikin. Nah, Rian The Massive masuk tuh. Ayam Forever nih guys. Nah, ini Ayam Forever merah. Semuanya harus merah dia karena. Oke. Dan nama Ayam Forever dari Rian, dia yang ngomong. Karena ya dia kan gitulah suka-suka cipta-cipta lagu Iya. Dan ini lumayan booming sampai kalau Pak Sandiaga Uno tuh udah berapa kali datang ke dapur kita, datang. Nah itu kalau Pak Sandi kalau ngelihat I'm Forever langsung nyanyi, jangan menyerah, ya gitu karena dia tahu itu Rian The Massive kan. Oke. Jadi ini juga 110 cabang, Nice. 110 cabang. Terus kita bikin beberapa brand bareng artis, ada bareng Prilly juga, Nona Piknik, terus ada bareng juga Magdalena waktu itu yang YouTuber. Kita bikin beberapa brand bareng dan itu bikin kita waktu di setiap kali pameran franchise, makanya kan ketemu nih setiap kali pameran franchise kita anchor lah, kita yang narik pool crowd datang, biasa isi panggung, artis-artisnya tuh suruh maju, Rian berapa kali lah kita suruh maju,
ngomonginnya bukan nyanyi, dia ngomongin tentang bisnis kan. Iya. Nah, jadi di Infinity Group ya kita bikin yang produk yang pas pada saat pandemi. Jadi orang bisa online, orang nggak lama-lama lewat gitu. Kalau fried chicken kan juga gitu ya. Di bawah ini kan suka banget fried chicken. Datang, beli, jalan. Datang beli jalan. Kita nggak sediain tempat duduk yang banyak-banyak yang gede-gede. Dan itu hemat kos. Iya, Udah betul. cukup booth kecil aja udah, ada sih kursi sedikit. Iya. Paling 4 atau 6 paling banyak. Gitu. Jadi itu asal muasalnya sampai ke Infinity Group. Dari awal kita coba dari kebab, terus perjalanan terus. Dan memang musuh paling besarnya itu waktu pas pandemi kita kena. I see. Gitu. Oke. Menarik. Terus habis itu gimana? Nah kita Infinity Group ini 2020 pertamanya, 2020 kita jalanin ya 3 tahun lebih lah ya sampai 2023, 2024 sebenarnya. Itu luar biasa booming banget dan brandnya kita lumayan banyak sebenarnya. Salah satu ada Fuku Ramen juga bareng Andy Garcia. Dan itu kita akhirnya ada yang interest. Nah gini, gue ngelihatnya setelah endemik, jadi setelah pandemik selesai, itu gameplaynya beda lagi. Jadi cara bermain F&B-nya udah lain lagi tuh bro. Cara bisnis F&B-nya udah orang lain tuh mungkin kangen nongkrong, udah pengen lagi tuh ya maksudnya dia pengen balik ke makanan awal dia lagi dasar. Dan gue nih mungkin ini tips juga untuk beberapa teman yang mau bikin F&B ya. Yeah. Jadi sekarang itu kembali ke selera asal. Makanya makanan-makanan yang ngetren, ya misalnya contoh Korean gitu kan lebih ngetrenin Korean masih selama K-popnya masih jalan masih lumayan lah ya. Yeah. Tapi misalkan tiba-tiba kayak di Gading Serpong tuh ada yang African food. Lumayan rame sih, tapi lu mau berapa sering makan African food kan? Betul. Jadi mungkin tipsnya adalah kalau yang memang mau nih bikin F&B gitu ya. Sekarang ini itu paling bagus Nusantara food. Nusantara karena orang Jadi balik ya. orang balik ke selera asal. Jadi makanan yang comfort lah. Kalau kita bicara bakso itu cocok lah gitu kan. Makanya sekarang gue akhirnya bikin sego tempong. Nasi tempong pakai sambal tempong itu asli Banyuwangi sebenarnya. I see. Nah, Tempong ini Sego Negoro Tempong Negoro. guys. Produk terbaru saya 2024. Mantap. Nah, Sego Tempong Negoro ini kolaborasi artis juga, Bro. Jadi nama Negoronya itu dari Vicky Nitinegoro. Oke. Sama MasterChef 10 ya, King Abdi. Oke. MasterChef. Jadi 2 langsung sekaligus. Resepnya memang dari King Abdi. Oh, I see. Jadi bisa nanti tes, cobain Sego Tempong. Itu kita ada 4 tempat sekarang. Di Cililitan, Jakarta Timur. Terus ada di Jagakarsa. Terus di Bogor, Pajajaran. Sama di Jiwok, Surabaya. Oke. Nah jadi di Tempong ini adalah contoh kalau memang bikin bisnis F&B yang comfort food. Yang sustain, yang jangka panjang. Betul. Karena kan bisnis itu ya gini. Kita nggak cuma pengen customer datang sebulan 1 kali. Atau 2 minggu sekali kan lama ya. Ya. Kita pengen kalau bisa datang setiap hari. Betul. Di sini orang yang makan tuh comfort food datang ya makan ayam sama sambal, lele sama sambal itu udah makanan sehari-hari orang Indonesia banget bro. Yes, pastinya harus gitu. Keren. Kita udah dengar kiprahnya nih ya, kiprahnya Kak Valentino Ivan di dunia F&B. Dari sarjana kompor kita ini sudah berbagi tadi ya. Emang sering ketemuan juga dan keren banget sih. Cuman gue jujur belum pernah nyobain tuh bro. Jadi nanti pengen Sego Tempong. Pasti kita ya. nanti mungkin kita bisa datang sana liputan juga kan ya kita boleh lihat. Boleh banget. Asik Datang ya. dong. Saling support lah sama teman-teman. Oke, jadi cuman gini. Tadi yang menarik Infinity Group. Terus habis itu katanya udah ini ya di apa? Iya, jadi Infinity Group waktu pas selesai pandemik ini memang kita lihat ya bahwa sebenarnya bisa kita bounce back lagi dengan produk-produk yang baru. Betul. Tapi kebetulan waktu itu ada satu perusahaan yang mau IPO. Nah perusahaan yang mau IPO ini lagi mencari brand-brand yang kira-kira udah punya cabang banyak, portfolionya bagus gitu kan. Akhirnya tertarik untuk membeli brandnya kita. I see. Jadi TikTok sama Ayam Forever itu akhirnya dibeli. Nah brand kita dibeli ini ya udah saya dengan Rian The Massive-nya, gue dengan Rian The Massive-nya ikut sana. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya ya Infinity juga dapat dana segar gitu kan, dia beli ya sudah. Akhirnya di Infinity Group kita putuskan selesai gitu kan. Nah dan di yang grup baru ini ya saya pasif aja pak. Mantap. Gitu. Jadi ya udah kita abis itu bikin brand apa lagi yuk. Kita akhirnya bikin Sego Tempong Negoro. Mau disebut nggak apa ya, grupnya apa? Nggak usah. Nggak usah. Oke, udah siap. Oke. Nah jadi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita ngeliat ya dari bisnis F&B apapun itu mulai ngerintisnya seperti apa. Tadi memang kalau kita di Entrepreneur Society juga ceritain ada kelas 1 sampai kelas 6 itu salah satu exit strateginya itu adalah teman-teman bisa nanti franchise,
merger, acquisition, IPO dan yang lain-lain tuh kelas 6. Nah, Kak Ivan ini udah ngalamin tuh tadi dari pertama dari kemitraannya, terus mulai ngerintisnya, cabang-cabangnya sampai pengembangan pasarnya. Tadi kalau total combine cabang yang lu pernah ini total berapa tuh jadi 60 tadi, terus tambah lagi. Termasuk yang konsultan nggak? Enggak, yang Nggak, punya yang itu punya ya? Sendiri. Iya. Punya sendiri 500 cabang adalah. 500 cabang tuh teman-teman so far ya. Memang ya pada masanya terus nanti masih ada yang berjalan sampai sekarang? Masih Ya, tuh ada. makanya. Nah, itu kita ngeliat kayak gini jadi dari kemitraan terus naik ke franchise yang udah mulai tersistem segala macam supaya apa bisa ada standar operasionalnya, standar bakunya segala macam. Tapi itu penting karena kalau misalkan emang sebuah bisnis mau untuk sustain ya perlu punya itu. Dan nanti ujung-ujungnya akhirnya kayak ada peluang untuk exitnya tadi kayak udah dibilang dari dibeli sama perusahaan lain itu merger acquisition supaya nanti arahnya bisa ke IPO perusahaannya tadi. IPO itu buat teman-teman yang nggak tahu nanti tinggal di Google aja ya. Itu kalau mau jadi melantai di bursa untuk jadi perusahaan TBK. TBK itu apa? Tampan botak keren. Enggak sih itu biar seru aja. Males kan? Nah, ya udah. Anyway, jadi itu salah satu exit strategy yang Kak Ivan ini tuh udah ngalamin dan nanti kita pengen ya teman-teman bisa belajar. Mungkin ini kan banyak kisahnya, pengalamannya. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini, tapi nanti kita nonton di video berikutnya teman-teman kita lebih banyak bahas ilmunya untuk teman-teman pengusaha F&B, kuliner dan sebagainya. Cuman ini ngerintis segala macam tadi, ngeliat udah passion, kena tantangan, pandemi turun segala macam gitu. Kalau dibilang gitu ya, major kesulitan yang paling dialami dalam sekian banyak brand yang dibangun, bisnis, itu kira-kira apa sih yang paling sering dialami? Dan kesulitan dalam kita menjalankan bisnisnya gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang tantangan terbesar deh. Sebenarnya tantangan banyak ya. Cuma kalau yang paling terbesar SDM sih. SDM selalu kita jalanin ini jujur ya kita masih kalah SDM kita nih di Indonesia masih down spec ya. Betul dan sekali. Itu waktu ngejalanin kita sebenarnya kayak gue pengen punya 100 cabang gitu. Itu sebenarnya memungkinkan sekali kalau kita misalnya bisa cari funding dari mana-mana, bikin dan renovasi bisa bro, beli barang bisa, bahan baku, supplier ready, SDM-nya. Nah itu dia. Kita mau ngelolainnya susah, SDM pusatnya, SDM yang di lapangannya pun susah. SDM itu challenge paling besar SDM. Tapi ya selain itu lumayan banyak lah, ada pengaturan finance, banyak orang yang nggak ngerti ngaturin finance. Betul. Punya cabang 1 sama punya cabang 10 bisa untungan cabang 1. Cabang 10 malah rugi bro, bisa itu. Nah ilmu-ilmu ini nih ntar. Next sesi. Nah itu SDM ya, benar. Emang itu keluhan yang banyak disampaikan juga teman-teman pengusaha. Nggak cuma F&B kok, semua industri itu salah satu ya memang kalau nggak penjualan, SDM sama keuangan. Itu 3 tuh biasa problem yang dialamin gitu kan. So thank you banget Kak Ivan udah berbagi sama kita. Dan teman-teman ingat nanti begitu video berikutnya keluar, nonton lagi. Karena apa? Ilmunya akan jauh lebih dalam dan ini kita ngeliat tadi pengalamannya ya. Dari Kak Ivan tuh udah berapa banyak. So stay tune dan jangan sampai ketinggalan. Dan nanti follow, subscribe di podcast di Entrepreneur Society. Supaya nanti teman-teman bisa belajar lagi. Ajak teman-teman untuk belajar juga. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Kenapa? Karena nanti akan dijawab lagi di Reels, di TikTok dan sebagainya. Mungkin dari saya, mungkin dari narasumber-narasumber lainnya juga. Keren banget. Brother, thank you banget udah berbagi sama kita. Siap. Thank you, dan bro. As usual, stay inspirational di Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa teman-teman.